semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul jaza nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan Bapak Ibu Sivitas Akademika, serta saudara-saudara, teman-teman mahasiswa semuanya, di mana pada kesempatan pada siang hari ini adalah kesempatan saya yang ketiga, alhamdulillah diberikan kesempatan sama masjid, di mana di sini nanti kita akan membahas terkait adab sebelum ilmu, kunci sukses di era digital. Di mana sebenarnya kemarin-kemarin memang kita sudah membahas terkait era digital, AI, IoT, semuanya terkait dengan era-era digital yang ada. Tetapi sebelum kita memulai itu semua, di mana tema ini bukan hanya penting secara akademisi, tetapi juga sangat mendasar dalam membentuk karakter generasi pembelajar yang cerdas secara intelektual dan luhur secara moral. Dalam tradisi keilmuan Islam, adab atau akhlak menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan ia lebih dahulu diajarkan sebelum seseorang mendalami ilmu itu sendiri. Imam Malik bin Anas, seseorang ulama besar Madinah, pernah berkata kepada murid-muridnya, "Pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari ilmu." Ungkapan ini menunjukkan bahwa adab bukan sekedar pelengkap dalam proses belajar, melainkan pondasi utama agar ilmu dapat menyatu dengan hati dan melahirkan manfaat. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama salaf, juga berkata, "Kami mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Di mana pernyataan ini tidak hanya menggambarkan bagaimana para ulama menghargai adab, tetapi juga menyiratkan bahwa adab adalah syariat agar ilmu menjadi berkah." Dalam era digital yang serba cepat ini, kita menghadapi tantangan yang cukup serius dalam menjaga adab ini. Banyak orang yang cerdas secara akademik, menguasai berbagai ilmu, namun kurang memiliki etika, rasa hormat, atau tata krama dalam bermuamalah dan sesama manusia. Terlebih terhadap guru, orang tua, bahkan terhadap ilmu itu sendiri. Saat ini, mahasiswa bisa mengakses materi perkuliahan dari YouTube, belajar mandiri lewat platform digital, atau bahkan memperoleh jawaban tugas dari kecerdasan buatan. Namun kemudahan tersebut jangan sampai menjadi kita arogan, malas berpikir, atau merasa tidak butuh bimbingan dari guru. Dalam Islam, guru adalah sosok yang sangat dimuliakan. Imam Syafi'i misalnya berdiri penuh takzim di dalam gurunya, yaitu Imam Malik, dan tidak berani membuka kitab tanpa izin beliau. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, di mana berjalan ribuan kilometer hanya untuk mencatat satu hadis yang belum ia dengar secara langsung. Ia tidak pernah menyampaikan ilmu yang diperoleh tanpa memastikan sanad dan akhlaknya bersih. Mengapa para ulama pendahulu sangat menghormati guru dan menjaga adab dalam belajar? Karena mereka yakin bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak akan masuk ke dalam hati yang sombong dan tidak beradab. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan teladan akhlak yang sempurna. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." HR Ahmad. Di mana hadis ini menjelaskan bahwa misi utama kenabian dari beliau adalah memperbaiki akhlak manusia. Maka ilmu yang kita pelajari, baik ilmu dunia maupun ilmu agama, harus berdampak pada akhlak dan adab kita. Jika tidak, maka ilmu itu hanya akan menjadi beban intelektual tanpa manfaat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teman-teman mahasiswa, mari kita lihat realita. Di mana lingkungan kampus yang ada, kita ini memang apakah sudah benar-benar menjaga adab dalam proses belajar? Coba renungkan. Berapa banyak dari kita yang datang ke kelas dengan niat sungguh-sungguh menuntut ilmu dan bukan sekedar menggugurkan kewajiban mengenai kehadiran saja. Saat mengikuti perkuliahan daring, apakah kita mendengarkan dengan khusyuk? Atau malah sibuk dengan membuka media-media sosial yang lain? Saat berkirim pesan ke dosen, apakah kita sudah mengawalinya dengan salam, dengan memperkenalkan diri, atau hanya menulis, "Pak, kenapa nilai saya jelek ya?" Apakah itu sebuah adab? Nah, itu adalah sebuah tamparan yang bagi kita seharusnya tidak dilakukan. Contoh lain, dalam dunia digital, adab mulai ditinggalkan. Banyak mahasiswa dengan mudahnya melakukan copy paste, di mana untuk tugas, di mana dari internet tanpa memahami isi materinya. Ada pula yang mengomentari guru atau tokoh ilmuwan secara kasar di media sosial tanpa etika dialog ilmiah. Padahal Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhir hendaklah ia berkata baik ataupun diam. HR Bukhari dan Muslim. Ini adalah prinsip penting dalam menjaga lisan dan hari ini menjaga lisan itu di media digital. Islam memandang ilmu sebagai ibadah dan ibadah memerlukan adab. Ketika kita menuntut ilmu, berarti kita sendiri beribadah, maka tidak mungkin ibadah dilakukan dengan lalai, seenaknya apalagi dengan kesombongan. Dalam konteks Universitas Muhammadiyah yang memang mengusung nilai-nilai keislaman dan keunggulan akademik, menjaga adab menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Lalu, seperti apa adab yang harus kita tanamkan dalam kehidupan akademik? Pertama, adab kita kepada Allah. Ini mulai dengan niat yang lurus. Berjalan bukan untuk sekedar mencari gelar, tetapi untuk mencari ridho Allah yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan sampai kita menjadi ilmuwan yang sukses dunia, tapi gagal akhirat karena ilmu kita tidak digunakan dengan cara yang benar. Kedua, adab kepada guru dan dosen. Hormatilah mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan memotong pembicaraan, jangan menginterupsi dengan sikap arogan, dan jagalah etika dalam komunikasi, baik tatap muka maupun daring. Kita memuliakan guru, Allah akan memuliakan ilmu kita. Ketiga, adab kepada ilmu, di mana jangan menyepelekan tugas, jangan plagiasi, dan jangan berpikir instan. Ilmu yang diperoleh dengan jerih payah akan lebih membekas dibandingkan ilmu yang dicuri atau disalin tanpa pemahaman. Dan yang keempat, adab kepada sesama pelajar ataupun kepada mahasiswa ataupun kita sebagai dosen sesama dosen, tendik sesama tendik, di mana dalam suatu kelas kita ada saudara-saudara yang mana jangan saling menjatuhkan, saling bantu dalam belajar dan saling motivasi dan tumbuhkan budaya akademik yang sehat dan kolaboratif. Kelima, ini adalah yang terakhir yaitu adab digital, di mana di era ini media sosial yang kita memang sudah menyadari bahwa setiap jejak digital adalah cerminan kepribadian. Dimanapun kita mendaftar beasiswa, kita mendaftar sebuah instansi. Apabila jejak sosial kita sudah jelek, sudah pernah mencoreng nama baik kita, pernah kita menjelek-jelekkan guru kita, pastinya akan tidak bermanfaat ke depannya. Dimana untuk itu banyak yang sukses secara akademik tetapi gagal secara moral. Padahal Allah tidak hanya menilai kemampuan otak, tetapi juga ketulusan hati dan akhlak di dalam menuntut ilmu. Maka marilah kita bermusahabah bersama teman-teman. Apakah ilmu yang sedang kita pelajari hari ini sudah benar-benar kita iringi dengan adab? Mari kita renungkan sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Tidak termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama, HR Ahmad dan Abu Daud. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa menjadi bagian dari umat Rasulullah bukan hanya ditentukan dari status keislaman, tetapi juga dari sikap dan adab kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menuntut ilmu. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berilmu sekaligus beradab. Karena tanpa adab hanya akan melahirkan kehancuran. Sebagaimana kita dalam sejarah, ketika manusia berilmu tinggi tanpa kehilangan hati nuraninya. Kita akhiri dengan doa para ulama, Allahumma infa'na bim alamtana wa alaymana yanfa'una wa zidana ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat serta tambahkanlah kepada kami ilmu yang berkah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya di sini bukan menggurui, kita sama-sama saling mengingatkan. Saya juga bukan siapa-siapa di sini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.